Bab 3201. Kedua individu terdiam setelah mengatakan bagian mereka. Mereka memiliki pendapat mereka. Situasinya terlalu aneh dan tidak masuk akal bagi mereka, jadi mereka memiliki banyak pemikiran yang tidak dapat mereka jawab. Mereka juga tidak tahu apa yang akan mereka bicarakan. Setelah mereka berdua terdiam beberapa menit, mereka mendengar embusan angin. Ketika mereka berdua mendongak pada saat yang sama, mereka melihat Souza, dengan kerutan di wajahnya, dengan cepat menuju ke arah mereka. Ketika dia melihat mereka berdua di tanah, ekspresinya mengeras. Saat dia mendarat, dia menatap Chris dan Edward dengan waspada. Ketika Chris dan Edward melihat bahwa itu adalah Souza, keduanya saling bertukar pandang, dan mereka dapat melihat emosi yang rumit di mata masing-masing. Meskipun demikian, mereka tetap diam. Souza tidak berniat menyapa mereka. Lagi pula, kedua pria di hadapannya sangat kuat. Jika dia tidak menggunakan beberapa trik, dia tidak akan bisa mengalahkan salah satu dari mereka dalam pertarungan tunggal. Dia berbalik dan berjalan kedua tubuh di tanah. Setelah mengamati mereka sebentar, ekspresinya menjadi gelap. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat Chris. Apakah kamu melakukan ini? Aku tidak percaya kamu tahu teknik yang bisa memakan jiwa. Kurasa David juga mati di tanganmu, kan? Chris mengerutkan alisnya saat dia menatap Souza. Dia tampak seperti ingin membelah Souza untuk melihat isi perutnya. Souza merinding saat dihadapkan dengan tatapan seperti itu. Dia tanpa sadar mundur selangkah sebelum berbalik untuk melihat Edward. Dia terkejut menyadari bahwa bahkan Edward pun menatapnya dengan ekspresi yang sama. Seolah-olah dia memiliki rahasia besar. Souza menelan ludah, untuk apa ini? Chris mendengus, mengangkat alis. Apakah kamu mencoba memberitahu Edward bahwa aku membunuh kedua orang ini dan David? Bibir Souza berkedut, merasa situasinya sedikit aneh. Namun, dia tidak tahu apa yang aneh tentang itu. Dia balas menatap dan menjawab, aku hanya menebak. Kamu yang terkuat di sini. Beberapa yang mati semuanya menyerah pada teknik yang sama, jadi aku menduga itu kamu. Tentu saja, kamu juga bisa menyangkalnya. Aku tidak punya cara membuat Anda mengakuinya. Pada akhirnya, Souza tidak berani menghadapi Chris secara langsung. Dia tahu betul seberapa kuat Chris. Ketika Chris mendengar semua itu, dia tertawa dan memiliki kilatan aneh di matanya. Tampak benar-benar bisa menipu. Bagaimana aku tidak melihatnya sebelumnya? Aku tidak percaya kamu perencana seperti itu. Kamu mungkin mengatakan semua itu sehingga kamu bisa bekerja sama dengan Chris untuk melawanku, kan? Bibir Souza berkedut saat dia mengalihkan pandangannya dengan rasa bersalah. Dia memang berencana untuk bekerja dengan Chris. Lagi pula, di antara mereka bertiga, Chris adalah yang terkuat, Edward yang kedua, dan dia yang terlemah. Dia secara alami perlu memilih yang lebih lemah untuk diajak bekerja sama sehingga dia memiliki peluang terbaik untuk menang pada akhirnya. Ketika Souza mengalihkan pandangannya dengan rasa bersalah, Chris tertawa. Hanya saja tawanya tidak sampai ke matanya, bahkan ada kemarahan di ekspresinya. Baiklah, aku telah melihat banyak hari ini. Aku tidak percaya kemampuan aktingmu begitu bagus. Namun, kamu terlalu percaya diri. Kamu pikir semua orang bodoh. Bab 3202. Souza semakin bingung, merasa ada yang aneh dengan cara Chris dan Edward memandangnya. Sulit menyalahkan Souza karena tidak memahami situasinya. Bagaimanapun, dia tahu di mana dia berdiri. Keahliannya bukanlah ancaman bagi kedua pria itu. Heck, mereka tidak perlu memperlakukannya dengan rasa khawatir. Namun, Souza merasa dia bisa merasakan sentuhan kewaspadaan di mata Chris dan Edward, yang membuatnya bingung. Mengapa Chris berhati-hati terhadapnya? Apa yang harus diwaspadai? Dialah yang harus berhati-hati dengan Chris, namun kedua pria itu memandangnya seolah-olah dia merupakan ancaman yang tidak menyenangkan. Itu menyebabkan Souza sangat bingung. Dia mundur selangkah sambil menatap Chris dan Edward dengan waspada. Chris berkata dengan ringan, apakah menurutmu trik kecilmu bisa membodohi kami? Kamu ingin bekerja sama dengan Edward untuk membunuhku sebelum kamu membunuh Edward sendiri, menjadikanmu pemenang. Souza mengerutkan kening saat napasnya bertambah cepat. Dia tidak bisa tidak berkata, apa yang kamu bicarakan? Kamu berbicara seolah-olah aku sangat kuat. Petik 2. Setelah mendengar itu, Chris tertawa frustrasi.
Dia dengan dingin tertawa ketika dia berkata, hentikan omong kosong, kenapa tidak? Aku sudah melihatmu, tidak ada gunanya berakting lagi. Souza semakin bingung. Dia berkata dengan ekspresi bingung, tindakan macam apa yang saya lakukan? Saya tidak mengerti apa yang kalian berdua katakan. Souza benar-benar tidak mengerti apa yang mereka katakan, dan ekspresi mereka berdua sangat aneh. Dia merasakan jantungnya berdetak kencang, merasa seperti dia tidak bisa mengetahui situasinya sama sekali. Ketika para prajurit di area tontonan mendengar percakapan mereka, ada banyak diskusi. Jika aku adalah Souza, aku juga tidak akan mengerti apa yang mereka katakan. Lagi pula, dia mungkin berpikir bahwa Chris dan Edward bertingkah terlalu aneh, mereka jelas sangat kuat, tapi mereka bertindak sangat hati-hati di sekitarnya. Mereka bahkan berbicara dengan sedikit peringatan dan alarm. Itu akan sangat membingungkan. Aku mulai merasa kasihan pada Souza. Dia mungkin sangat takut saat ini karena dia sudah bisa merasakan bahwa Chris akan menyerangnya. Namun, dia tidak tahu tindakan Chris. Seorang murid dari Frenzied Blade Clan berkata, aku kasihan pada Souza. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Jika dia tahu, dia pasti akan berteriak bahwa dia dijebak. Jika dia benar-benar memiliki skill, Souza akan melakukannya, telah memberi tahu semua orang, mengingat bagaimana dia. Apakah dia akan menyembunyikan kekuatannya? Seorang prajurit dari benua Mars Putih berkata, jika aku adalah Chris, itu akan menjadi kesimpulanku juga. Aku akan berpikir bahwa Souza adalah kuda hitam. Lagi pula, setelah menghabisi semua orang, hanya Souza dan Jack yang tersisa, kiri. Tanpa melihat tindakan Jack melalui gulungan besar, saya tidak akan pernah menduga bahwa Jack sekuat ini. Terlebih lagi, Chris sangat membenci Jack. Dia tentu saja bangga, jadi bahkan jika dia menemukan beberapa petunjuk, tidak mungkin dia mengakuinya. Jack yang kuat. Kamu benar, dia memiliki akses untuk melihat semuanya, jadi kita tahu bahwa Jack adalah master rahasia. Chris dan yang lainnya hanya melihat mayat dan tidak tahu apa-apa lagi. Selain itu, mereka memiliki pendapat tetap Jack, jadi mereka secara otomatis mengeliminasi Jack dari pertimbangan mereka dan ditinggalkan bersama Souza. Itu benar, tidak peduli apa yang dikatakan Souza, Chris dan Edward akan mengira dia berbohong. Semakin bingung tindakan Souza, semakin mereka berdua akan mempercayai penilaian mereka. Bab 3203. Seorang murid Paviliun Awan Ungu mengerutkan kening dan berkata, Jack sudah lama bersembunyi, tidak menunjukkan dirinya. Apakah dia takut? Saat dia mengatakan itu, beberapa tatapan sinis diarahkan ke arahnya. Bibir murid itu berkedut, mengetahui bahwa apa yang dia katakan sama sekali tidak meyakinkan. Itu hanya kata-kata yang diucapkan karena iri dan cemburu. Bibir orang itu berkedut dan melanjutkan, aku hanya berpikir dia tidak perlu bersembunyi dan menonton pertunjukan jika dia begitu kuat. Saat dia mengatakan itu, seseorang menunjuk ke gulungan besar itu dan berkata, Jack telah keluar. Saat itu dikatakan, murid dari Purple Cloud Pavilion itu menegang. Wajahnya sedikit memanas, merasa seperti baru saja mempermalukan dirinya sendiri. Kata-katanya telah dibantah hanya dalam beberapa saat. Di ruang yang terisolasi, Jack perlahan berjalan melewati pohon besar ke tempat Chris, Edward, dan Souza berada dengan ekspresi tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah dia sama sekali tidak berada di medan perang. Dia tampak seperti sedang berjalan-jalan dan bersantai sambil menikmati pemandangan. Ketika dia melihat Jack, mulut Chris berkedut saat amarah di hatinya tiba-tiba berkobar. Edward, di sisi lain, mengangkat alis saat kilatan penasaran melintas di matanya. Chris menyipitkan matanya dan mencibir, kamu masih hidup. Pada saat itu, Chris berkonflik. Dia berharap Jack masih hidup sehingga dia bisa berurusan dengan Jack, tetapi dia juga merasa Jack adalah sampah yang seharusnya sudah lama dibunuh. Dia tidak percaya bahwa Jack masih hidup. Saat itu, selain Trevor yang belum mati, hanya ada 4 orang lagi yang bisa berdiri. Jack benar-benar selamat dari semuanya. Jack mendengus, jika kamu masih hidup, lalu bagaimana aku bisa mati? Aku tahu kamu akan ada di sini, jadi aku keluar. Saat itu diucapkan, tak seorang pun kecuali Trevor yang bisa memahami arti lain dari kata-katanya. Namun, semua prajurit di area tontonan langsung mengerti apa yang dimaksud Jack. Seorang murid dari aliansi Nimbus meratap,
mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Jack. Dia meninggalkan kesan yang terlalu dalam pada semua orang sebelum ini. Bahkan setelah apa yang dia katakan, Chris dan Edward masih tidak terlalu memikirkannya. Seorang pejuang di sebelahnya menimpali, benar. Ada yang salah dengan apa yang dikatakan Jack, dan selama mereka memikirkannya, mereka akan menyadarinya. Jack berkata bahwa dia tahu mereka akan ada di sini, artinya dia ada di sini, sudah ada jauh lebih awal. Selain orang misterius yang menyembunyikan dirinya, siapa lagi Jack? Jack bahkan mengatakan bahwa dia keluar karena itu, membuktikan bahwa dia telah bersembunyi di sana dan tidak pernah pergi. Menyedihkan bahwa tidak satu pun dari mereka yang berhasil mengetahuinya, keluar. Bibir murid dari aliansi Nimbus itu bergetar. Kalau saja Edward berhasil mengerti, dia setidaknya bisa waspada terhadap Jack. Dia mungkin tidak memiliki kesempatan setinggi itu melawan Jack sendirian, tetapi jika dia bekerja dengan Chris atau bahkan jika mereka bertiga menyerang bersama-sama, Jack tidak akan cocok untuk mereka. Itulah satu-satunya cara mereka memiliki kesempatan. Kalian semua bisa melihatnya, tapi Chris dan Edward tidak bisa di ruang terisolasi. Mereka berdua sudah terlalu terpaku pada pendapat mereka tentang Jack, merasa apapun yang dia lakukan gila. Mereka pikir ada yang salah dengan kepalanya. Bab 3204. Seorang pejuang dari Hestia menggoda, jadi kesan bisa membunuh. Mereka dengan keras kepala berpegang teguh pada beberapa gagasan yang terbentuk sebelumnya, berpikir bahwa prajurit dari benua Hestia semuanya lemah. Mereka pantas mati. Saat dia mengatakan itu, dia mendapat tatapan marah dari para murid Paviliun Awan Ungu dan Aliansi Nimbus. Salah satu murid dari Paviliun Awan Ungu berteriak, "Berhentilah menjadi sombong." Hanya saja Jack terlalu pandai berakting, jadi dia malah membingungkan Chris. Mendengar itu, seorang prajurit dari benua Hestia segera balas berteriak, "Akting. Sejak kapan dia berpura-pura menjadi orang lain? Apakah Jack pernah mengatakan bahwa dia lemah? Apakah dia pernah mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan yang lain? Apakah dia berbicara tentang statusnya sebagai seorang alkemis? Jelas orang lain yang melukis gambar Jack, jadi bagaimana Anda bisa menyalahkan Jack? Merekalah yang kesulitan melihat dengan jelas, tetapi kalian semua mencoba untuk mengatakan bahwa orang lain bertindak. Apakah Anda tidak takut itu kamu akan ditertawakan?" Wajah murid dari Paviliun Awan Ungu memerah karena marah. Dia menggertakkan giginya saat dia melihat prajurit dari Hestia. Meskipun prajurit dari Hestia berjumlah lebih sedikit dari dua dunia lain, argumen bukanlah sesuatu yang bisa dimenangkan dengan angka. Para prajurit dari Hestia memiliki logika di sisi mereka. Pertama-tama, Jack tidak pernah berusaha bersembunyi. Kedua, Jack cukup kuat sehingga mereka dapat membalas apapun yang dikatakan. Pada saat itu, para prajurit dari Hestia menyadari bahwa mereka akhirnya memiliki pendirian. Sebelum ini, mereka terus diejek sampai wajah mereka merah, tetapi mereka tidak pernah berani berbicara kembali. Akhirnya, mereka akhirnya menemukan cara untuk mendapatkan kembali martabat mereka. Bahkan para pejuang yang tidak banyak bicara akan menambahkan satu atau dua kata. Area tampilan tiba-tiba berubah menjadi lapangan rumah benua Hestia. Para prajurit dari dua benua lainnya dipaksa untuk melihat saat para prajurit dari Hestia melakukan apa yang mereka inginkan. Di ruang yang terisolasi, Chris sudah merah karena marah. Itu bukan karena apa yang dikatakan Jack, tetapi karena sikapnya yang tenang dan santai. Semakin banyak Jack bertingkah seperti itu, Chris semakin marah. Kemarahan di hatinya akan mengesampingkan rasionalitas apapun yang dia miliki. "Jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri, Jack." Dia mengejek. "Begitu aku berurusan dengannya, kamu berikutnya. Kamu lebih pintar dari yang lain, aku akan memberimu itu. Kamu membersihkan tanda yang kutinggalkan padamu tidak lama setelah kamu memasuki ruang terisolasi, membuatku kalah untuk sementara waktu." Petik 2. Jack tertawa setelah mendengar itu dan mengaku, "Sebenarnya, aku tidak berencana menghilangkan tanda itu. Aku berharap kamu menemukanku, tetapi orang lain memintaku untuk mencegah masalah yang tidak perlu, aku akhirnya membersihkan tanda." Chris menatap Jack dengan jijik. "Membual lagi, kan? Apa menurutmu kami tidak bisa melihat kebohonganmu? Membual adalah satu-satunya hal yang tersisa sekarang, ya. Kamu tidak berencana untuk membersihkan tanda, katamu. Kamu berharap aku menemukanmu.
Kamu bisa mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Setiap peserta adalah musuh setelah memasuki ruang terisolasi. Siapa yang akan mengingatkanmu untuk melakukan hal seperti itu? Apa yang akan mereka dapatkan dari itu? Kamu berharap aku menemukanmu. Apakah kamu sangat ingin mati di tanganku? Kamu bahkan tidak bisa berbohong dengan benar. Kamu jelas takut mati, tetapi kamu bersikeras untuk mencoba membela diri. Sungguh menggelikan. Jack mengangkat alis, menggelengkan kepalanya tak berdaya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Terserah kamu jika kamu ingin mempercayainya. Para prajurit di area tontonan tiba-tiba terdiam setelah mendengar percakapan mereka. Bab 3205. Setelah keheningan yang lama, seseorang berkata, sepertinya Jack telah jujur selama ini. Sayang sekali Chris tidak mau mendengarkan, dan kita semua memiliki pemikiran seperti itu. Kita mungkin akan tetap seperti Chris jika kami belum pernah melihatnya beraksi dan berpikir dia sombong. Aku akan mengambil keputusan dengan siapapun yang mengatakan bahwa Jack melakukan tindakan mulai sekarang. Apakah ini disebut akting? Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Hanya saja tidak ada yang mau mendengarkannya. Pada saat itu, Chris dengan keras kepala menolak untuk mendengarkan. Dia bahkan merasa bahwa kepala Jack mungkin terbentur terlalu keras. Kalau tidak mungkin Jack mengatakan hal-hal yang sangat lucu. Bibir Edward berkedut, berkata dengan putus asa, semuanya sudah sejauh ini, tapi kau masih keras kepala. Apa kau perlu mulai membenturkan kepalamu ke dinding sebelum menyadari betapa konyolnya semua yang kau katakan? Kamu benar-benar telah memperluas wawasanku. Aku belum pernah melihat seseorang yang keras kepala sepertimu. Kamu jelas takut, dan kamu tahu kamu bukan tandinganku, tetapi kamu bersikeras untuk memasang front dan bahkan menghadapi kami secara langsung aktif. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu pikirkan. Saat itu, Edward tidak mengira ada yang tidak beres dengan kepala Jack, hanya saja dia tidak tahu apa yang dipikirkan Jack. Dia tahu bahwa orang lain telah meninggalkan bekas padanya dan menyingkirkannya. Itu berarti Jack tidak ingin orang lain menemukannya, jadi dia harus takut. Namun, Jack memilih untuk keluar pada saat itu dan terus menantang Chris. Apakah Jack tidak tahu apa yang akan ditimbulkan oleh perilakunya? Apakah hanya dia yang dengan keras kepala menolak untuk mengakui kekalahan, meskipun dia sudah mengetahui hasilnya? Bahkan jika dia akan disiksa, dia tetap ingin bertahan. Memikirkan hal itu, Edward mendengus sambil menggelengkan kepalanya putus asa. Dia merasa seperti Jack hanyalah seseorang yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Jack menatap Edward dan berkata dengan tenang, kau akan mengetahuinya sebentar lagi. Edward bahkan lebih terdiam saat itu, dan dia mulai bertanya-tanya apakah Jack benar-benar gila. Omong kosong macam apa yang dikatakan. Mengapa nadanya bahkan sedikit misterius? Apa yang dia coba lakukan? Dia memalingkan muka dan mengabaikan Jack. Dia harus terlebih dahulu membunuh Souza dengan Chris sebelum berurusan dengan Jack. Jack hanya akan berhenti bersikap keras kepala setelah mereka membiarkannya merasakan sakit dan kematian yang sebenarnya. Chris juga memiliki pemikiran yang sama di benaknya, jadi untuk sementara dia menaruh perhatiannya pada Souza lagi. Saat itu, Souza juga tidak mendengarkan pembicaraan mereka dengan Jack. Sebaliknya, dia memikirkan betapa anehnya tindakan Chris dan Edward sebelumnya. Apa yang dia lakukan? Pada awalnya, dia telah dikirim ke bukit berumput dengan permukaan tidak rata yang membantunya bersembunyi. Sebelum berpartisipasi dalam langkah pembantaian, dia tahu bahwa orang lain akan meninggalkan bekas padanya, jadi membersihkannya adalah hal pertama yang dia lakukan. Setelah itu, dia menuju ke utara sepanjang waktu, waspada terhadap penyergapan. Dia juga dengan sabar mengamati sekelilingnya. Dia ingin membiarkan orang lain bertarung dan masuk untuk mengambil keuntungan. Dia akan mengambil apa yang tersisa pada akhirnya atau bekerja dengan lawan yang lebih lemah untuk membunuh yang lebih kuat terlebih dahulu sebelum berurusan dengan sekutu sementara ini secara pribadi. Dia telah menyiapkan beberapa pil yang akan merangsang potensinya untuk langkah pembantaian ini dan berencana menggunakannya selama pertempuran terakhir untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun memiliki efek penglihatan, efek sampingnya tidak relevan jika dia bisa menang. Namun, dia tidak pernah mengharapkan hal-hal untuk mencapai tahap yang tidak pernah dia duga. Chris dan Edward bertingkah terlalu aneh. Pertanyaannya mendapat tanggapan sinis dari Chris. Ketika dia sedang memikirkan masalah ini,
Chris tiba-tiba berkata kepadanya, cukup mengobrol. Mari kita selesaikan ini, sekarang. Bab 3206. Chris mengeluarkan senjatanya. Itu adalah pedang emas yang memiliki ular sanca emas kemerahan dengan mulut terbuka terukir di atasnya. Dia memegang pedang di tangan kanannya sambil menatap Souza dengan dingin. Edward mengeluarkan senjatanya juga, sepasang sarung tangan biru es. Sarung tangan itu terbuat dari sutra surgawi dan memiliki cahaya biru. Keduanya berdiri di depan Souza. Souza terbelalak tak percaya ketika mereka mengeluarkan senjata mereka. Keduanya akan bekerja sama untuk membunuhnya. Dia telah berencana bersekutu dengan Edward untuk membunuh Chris dan bahkan mencoba memikirkan apa yang harus dikatakan kepada Edward. Rencananya hancur. Semua orang tahu dendam di antara mereka, namun mereka benar-benar mengesampingkan dendam itu untuk menghadapinya. Itu tidak bisa dipercaya. Tentu saja, dua orang yang bekerja sama untuk membunuh lawan adalah hal yang biasa dalam pertaruhan pembantaian. Setelah memasuki ruang isolasi, beberapa dari 10 peserta berencana melakukan itu. Tetap saja, Souza tidak bisa mengabaikan betapa anehnya kerjasama ini. Biasanya ada kondisi untuk bekerja sama. Pertama-tama, mereka harus menghadapi seseorang yang sangat kuat yang tidak bisa mereka kalahkan sendirian. Tidak peduli apa, Souza memiliki kesadaran diri. Dengan keahliannya, dia bukan tandingan mereka berdua dalam pertarungan tunggal, jadi mereka tidak perlu bekerja sama untuk membunuhnya. Pertama-tama, mereka tidak bersahabat satu sama lain, jadi fakta bahwa mereka bekerja sama berarti ada sesuatu yang mereka sepakati. Bibir Souza berkedut saat dia berbicara, kalian berdua ingin bekerja sama untuk membunuhku. Souza secara internal terdiam. Dia merasa semakin bingung, tetapi baik Chris maupun Edward tidak ingin menjelaskan apapun kepadanya. Mungkin ekspresi Jack sebelumnya yang menghasut mereka. Keduanya benar-benar siap berurusan dengan ahli tersembunyi terlebih dahulu sebelum mereka menyiksa Jack dengan benar. Mereka ingin menunjukkan tempatnya kepada Jack. Chris adalah orang pertama yang bergegas maju. Dia membentuk banyak segel emas dengan tangannya, dan ular piton emas muncul di belakangnya. Piton emas itu memiliki rune yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilinginya. Mulutnya yang berdarah terbuka lebar, terlihat seperti ukiran. Souza segera mengenali teknik Chris, itu adalah slash mengkonsumsi, teknik peringkat bumi atas. Bahkan di antara teknik peringkat bumi atas, itu berdiri di puncaknya. Itu bahkan bisa menyaingi beberapa teknik peringkat dewa pamungkas yang lebih rendah. Karena batasan tertentu, tebasan konsumsi telah ditetapkan sebagai teknik peringkat atas bumi, tetapi kekuatannya tidak dapat diremehkan. Souza merasakan hawa dingin di hatinya saat melihatnya. Dia menjadi gila. Edward mengikuti di belakang Chris. Sarung tangan biru esnya mulai bersinar saat rune mulai menari di sekitar Edward seperti roh yang hidup. 3 pilar es muncul di depan Edward. Rahang Souza ternganga kaget. Pemecah es, icebreaker, juga, adalah teknik peringkat bumi atas, sekitar level yang sama dengan slash mengkonsumsi. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dari serangan yang mereka gunakan. Melihat mereka berdua benar-benar menyerangnya di saat yang bersamaan, Souza hampir menggigit lidahnya karena panik. Dia bahkan tidak berpikir untuk membalas. Lagi pula, dia sudah bukan tandingan salah satu dari mereka sendirian, apalagi menghadapi keduanya. Dia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu dan dengan panik menggunakan semua energi aslinya, tidak lupa memanggil perisai untuk melindunginya. Namun, Souza tidak secepat Chris dan Edward. Mereka tidak terlalu jauh di tempat pertama. Hanya dalam beberapa saat, mereka berdua menyusul. Souza hanya mendengar angin sepoi-sepoi sebelum dua niat membunuh yang kuat melonjak dari belakangnya. Meskipun dia merasa mereka berada tepat di belakangnya, dia bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Dia khawatir dia akan kehilangan keberanian bahkan untuk melarikan diri jika dia melakukannya. Bab 3207. Chris menyeringai dan menusukkan pedangnya ke depan. Piton emas membuka lebar mulutnya yang berbisa dan menggigit tepat di Souza. 3 pilar es Edward mengikuti di belakangnya, dan 2 teknik jatuh di punggung Souza pada saat bersamaan. Jack mendengar ledakan keras. Souza bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak kesakitan sebelum dia diledakkan di udara. Tepat setelah itu, ledakan dari kedua teknik tersebut meluncurkan gelombang kejut, menyebabkan ledakan besar lainnya saat sebuah kawah terbentuk di tanah.
Souza mengalami nasib yang menyedihkan karena kedua teknik ini langsung menghancurkannya. Dia bahkan tidak memiliki mayat yang tertinggal. Melihat pemandangan itu, Chris masih tidak santai sama sekali. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Dia berbalik untuk melihat Edward dan memperhatikan bahwa dia memiliki ekspresi serius juga. Chris tidak bisa tidak berkata, ini aneh. Kenapa dia tidak melawan? Dengan keahliannya, dia seharusnya setidaknya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika dia melawan, itu sebabnya aku menggunakan semua kekuatanku. Sepertinya seperti kita berlebihan. Aku bahkan tidak membutuhkanmu untuk membunuhnya. Mengatakan itu, ekspresi Chris sangat masam. Sebuah pikiran muncul di benaknya yang tidak ingin dia akui. Saat itu, mereka mendengar embusan angin di belakang mereka, dan Edward tiba-tiba berbalik. Pada titik tertentu, Jack telah tiba di belakangnya. Saat dia berbalik, pedang Jack menyerang. Tebasan abu-abu tepat mengenai dadanya. Edward merasakan hawa dingin di hatinya, tiba-tiba memahami segalanya. Dia sangat berpengalaman dalam pertempuran, jadi meskipun serangan tiba-tiba datang, dia langsung bereaksi. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan pilar es yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekelilingnya, berubah menjadi perisai es yang melindunginya sepenuhnya. Chris memilih saat itu untuk menyerang. Dia menyerang lagi, dan piton emas melebarkan mulutnya untuk menggigit tebasan abu-abu itu. Tebasan abu-abu berbenturan dengan piton emas. Chris mendengar suara pecah, dan piton itu terpotong menjadi dua. Tebasan itu tidak melambat dan terus menuju perisai es. Dengan mendesis, sepertinya membakar es saat lubang tiba-tiba terbentuk di perisai. Meskipun momentum tebasan telah melambat secara signifikan, sebagian kecil dari kekuatannya tetap ada. Setelah mencair menembus es itu mengiris langsung ke dada Edward. Edward menjerit kesakitan saat dia memuntahkan seteguk darah. Energi sejati di tubuhnya menjadi liar, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya saat jatuh ke tanah. Namun, energi yang menembus dada Edward telah sangat berkurang karena perisai es menghalangi banyak kekuatan. Itu masih memakan jiwa Edward. Lukanya stabil setelah dia dengan cepat menggunakan energi aslinya untuk memblokir penghancuran kekosongan, melarang jiwanya dikonsumsi seluruhnya. Meskipun dia pingsan di lantai, dia mengabaikan rasa sakit yang luar biasa saat dia dengan panik mengambil pil dari ruang penyimpanannya dan menggunakannya. Di sisi lain, Chris dengan cepat mundur di udara. Ketika dia melihat Jack tidak lagi menyerang, dia mendarat 3 meter dari Edward. Pada saat itu, ekspresi Chris sangat masam, dan dia tampak seperti kehilangan seluruh keluarganya dalam satu malam. Jack mengangkat alis, perlahan mendarat di tanah juga. Pemogokan sebelumnya baru saja menjadi ujian. Bab 3208. Dia hanya memadatkan 30 pedang jiwa, tapi itu setara dengan tahap pertama penguasaan. Menggunakan tahap pertama Destroying the Void, dia melawan Chris dan Edward dengan kekuatan penuh. Jack sengaja membocorkan niat membunuh agar Chris dan Edward punya kesempatan untuk bereaksi. Dia melakukannya karena dia ingin menguji seberapa kuat 30 pedang jiwa, tetapi dia hanya kecewa. Dia mengira bahwa dia akan dapat membunuh Edward secara instan dengan serangan itu, tetapi Edward tidak hanya selamat, tetapi dia bahkan berhasil mengonsumsi pil untuk menstabilkan luka-lukanya. Dia bisa merasakan kekuatan penghancuran kekosongan yang tersisa di tubuh Edward ditekan dengan paksa. Meski masih memakan jiwa Edward, kecepatan konsumsinya jauh lebih lambat. Jack menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia mengira bahwa teknik peringkat Dewa Pamungkas atas tidak akan dapat dihentikan melawan mereka berdua, bahkan pada tahap pertama. Kenyataan membuatnya tidak senang. Jika Chris mengetahui pikiran Jack pada saat itu, dia akan memuntahkan darah karena marah. Saat itu, suasana hati Chris sedang kacau. Dia tidak mau percaya semua yang telah terjadi, tetapi dia terpaksa. Baik dia maupun Edward telah salah menilai situasi. Pakar tersembunyi itu bukan Souza tapi Jack selama ini. Chris tidak bisa menerima kenyataan itu sama sekali. Apa itu Jack? Apakah dia bukan hanya seorang alkemis? Bagaimana Jack begitu kuat? Dia menggunakan teknik peringkat bumi atas. Mengkonsumsi selas bahkan bisa dianggap sebagai teknik peringkat Dewa Pamungkas yang sedikit lebih lemah. Berdasarkan apa yang dia ketahui, Icebreaker yang digunakan Edward hampir sama dengan tekniknya.
Mereka berdua adalah teknik peringkat bumi atas yang dekat dengan peringkat Dewa Pamungkas. Setelah merasakan niat membunuh Jack, baik Chris maupun Edward langsung bereaksi. Dia pertama kali menyerang dan menggunakan banyak kekuatan dalam tebasan konsumsinya. Itu bukan kekuatan penuhnya, tapi masih ada 90% dari kekuatannya. Edward telah mendirikan pilar es di depannya. Chris yakin bahwa Edward telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk memblokir serangan Jack, tetapi pada akhirnya Edward masih tertembak. Ketika tebasan konsumsinya berbenturan dengan teknik Jack, tebasannya menjadi dua secara instan dan dengan cepat melewati pertahanan Edward. Bahkan ada cukup kekuatan yang tersisa untuk menembus tubuh Edward, menyebabkan Edward ambruk di tanah, terluka. Adegan itu diputar ulang dalam pikiran Chris dalam satu lingkaran. Bibirnya berkedut, dan bahkan otot-otot di wajahnya berkerut. Dia merasa seperti jantungnya akan meledak. Chris menarik napas dalam-dalam sambil mengertakkan gigi dan berkata dengan mata memerah, "Jadi itu kamu. Aku tidak percaya itu benar-benar kamu. Kamu melakukan tindakan yang bagus. Kamu membodohi semua orang." Ketika dia mengatakan itu, Chris merasa ingin memuntahkan darah. Dia tidak ingin melihat kenyataan sama sekali. Pakar tersembunyi itu sebenarnya adalah Jack, yang diremehkan dan diejeknya. Dia mengira Jack hanyalah seekor semut yang bisa dia bunuh kapan saja, tetapi Jack terbukti sebagai singa yang memimpin mereka semua. Meskipun dia tidak mau mengakui kebenaran sama sekali, Chris tahu bahwa dia bukan tandingan Jack saja. Kalau tidak, dia tidak akan bekerja dengan Edward melawan Souza. Justru karena mereka tidak sepenuhnya yakin bahwa mereka bekerja sama untuk membunuh ahli yang tersembunyi itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tebakan mereka akan sangat salah. Serangan diam-diam Jack mendarat, menyebabkan Edward bahkan tidak bisa membuka matanya saat dia menggunakan semua energi aslinya untuk menekan luka dalamnya. Bibir Jack berkedut putus asa saat dia tertawa kecil. "Ini lagi, kalian semua terus mengatakan bahwa aku berbohong kepada kalian semua. Mengapa kamu tidak mengakui saja bahwa ada sesuatu yang salah dengan matamu sendiri? Aku tidak pernah berpura-pura, kamu hanya tidak percaya padaku." Petik 2. Bab 3209. Kata-kata itu menyebabkan mulut Chris membeku. Dalam benaknya, dia tidak bisa tidak mengingat semua yang telah terjadi. Di ruang tunggu, Chris mengira Jack menantangnya dengan duduk di sebelahnya, yang membuatnya tidak senang. Itulah sebabnya Chris langsung mengejek Jack, tetapi selama ini, Jack tidak takut sama sekali. Untuk apapun yang dia katakan, dia akan membalas dengan sesuatu yang 10 kali lebih keras. Saat itu, dia mengira Jack tidak tahu tempatnya dan dia orang gila. Dia berpikir bahwa Jack hanya sombong sembarangan tanpa memikirkan konsekuensinya. Sepertinya kenyataan jauh berbeda dari yang dia harapkan. Bukannya Jack tidak tahu tempatnya, tetapi dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah menganggap Chris sebagai ancaman sama sekali, itulah sebabnya Jack begitu acuh tak acuh, bahkan tidak melepaskan harga dirinya. Pikiran itu saja membuat Chris sangat marah dan terbatuk-batuk hebat. Jack mengangkat alisnya dan berkata, "Kalian semua sangat aneh. Aku jelas-jelas bertindak dan berbicara seperti yang seharusnya, tapi kalian semua mengira aku gila." Luther mengatakan itu, dan David juga mengatakannya. Itu kalian berdua mungkin berpikir begitu juga. Mengatakan itu, Jack hanya bisa tertawa kecil. Kalian berdua mungkin berpikir bahwa hanya benua Mars putih dan benua kekacauan yang dapat menghasilkan master, dan semua alkemis lainnya adalah sampah, bukan? Chris ingin membantah, ingin mengatakan bahwa memang, hanya dua benua ini yang bisa menghasilkan keajaiban, tetapi dia batuk sangat keras sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kebenaran menamparkan wajahnya pada saat itu. Jack mencemooh sambil melanjutkan, "Kamu bilang ingin aku memohon belas kasihan, bahwa kamu akan membuatku di ambang kematian. Apakah kamu tahu betapa geli aku mendengar kamu mengatakan semua itu?" Wajah Chris mulai memerah. Dia tidak pernah merasa sangat malu sepanjang hidupnya. Dia benar-benar mengatakan semua itu, dan dia sungguh-sungguh. Itu karena dia tidak pernah berpikir bahwa Jack akan lebih kuat darinya. Sayangnya, pikirannya hanyalah lelucon belaka pada akhirnya. Dia telah menggunakan 90% dari kekuatannya, dan Edward telah bertahan dengan seluruh kekuatannya, tetapi mereka gagal menghentikan serangan Jack sepenuhnya.
Hanya dari itu saja, sudah jelas bahwa Jack bahkan memiliki potensi untuk melawan mereka berdua. Mereka sangat meremehkan Jack. Pada saat itu, Chris merasa sangat menderita. Asteris. Kerumunan di area tontonan menjadi gaduh tepat setelah serangan mendadak Jack. Seseorang dengan keras berkata, kekuatannya tidak masuk akal. Apakah ini kekuatan dari teknik peringkat Dewa Pamungkas yang lebih rendah? Dia berhasil bertarung 1 lawan 2 dengan begitu mudah dan berhasil melukai Edward juga. Aku yakin Jack telah menguasai tekniknya untuk tingkat kedua, atau dia tidak akan pernah sekuat itu. Jika dia sudah berada di level itu, maka keterampilan Jack akan sedikit mengerikan. Bahkan murid terpilih dari klan kelas 9 tidak akan bisa melawan Jack. Sebagian besar murid terpilih dari klan kelas 9 tidak akan cocok untuk Jack, hanya beberapa dari mereka yang berada di peringkat teratas yang bisa. Dia menakutkan. Dia sangat menakutkan. Aku tidak pernah menyangka akan melihat pertarungan levelnya di langkah awal pembantaian. Bab 3210. Setelah mendengar orang lain mengatakan bahwa Jack bisa melawan 2 orang sendirian, para murid Paviliun Awan Ungu kehilangan ketenangan mereka. Kenyataannya ada di depan mereka, dan mereka harus mengakui keterampilan Jack luar biasa. Namun, bukan berarti orang lain bisa menyanjungnya tanpa batas. Semakin banyak Jack dipuji, semakin rendah penampilan Chris. Orang-orang itu secara alami tidak mau melihat itu. Salah satu murid terpilih dari Paviliun Awan Ungu berkata dengan keras, kalian semua tidak tahu malu dengan kata-kata kalian. Kalian benar-benar berpikir bahwa Jack bisa bertarung 1 lawan 2. Apakah kalian menjadi buta? Tidakkah kalian melihat bahwa serangan Jack adalah sebuah serangan diam-diam? Chris dan Edward harus membela diri dengan tergesa-gesa dan sama sekali tidak menunjukkan keahlian mereka. Itu sebabnya Jack berhasil mendapatkan sedikit keuntungan. Anda tidak mengerti apa-apa, tetapi Anda begitu ceroboh dengan kata-katamu. Benar-benar lelucon. Saat orang itu mengatakan itu, semua orang mengerutkan kening, tetapi tidak ada yang berani melawan. Lagi pula, apa yang dikatakan oleh murid yang terpilih memang memiliki beberapa manfaat. Jack memang meluncurkan serangan diam-diam, dan Chris serta Edward pasti bereaksi dengan tergesa-gesa. Tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan mereka yang sebenarnya telah digunakan oleh mereka berdua. Murid Paviliun Umbrea King dan Paviliun Kompas tampak sangat muram pada saat itu. Jack menghancurkan kesan mereka berulang kali. Saat itu, mereka tidak tega mendengarkan perbincangan di sekitar mereka. Sebagai pejuang dari benua Hestia, mereka tahu betul apa yang diwakili oleh keterampilan Jack. Bahkan murid pilihan teratas dari Paviliun Scarlet, satu-satunya klan kelas 9 di benua Hestia, bukan tandingan Jack, apalagi mereka. Cukup banyak murid dari kedua klan itu yang mulai menyesal pernah memusuhi Jack. Jika Jack berhasil bertahan hidup semudah ini, maka kedua klan itu akan berada dalam dunia yang penuh masalah. Salah satu murid dalam dari Paviliun Umbrea King berkata dengan pandangan yang bertentangan, meskipun Jack adalah musuh, kita tidak dapat mengabaikan kebenaran. Kita harus mengulang semua rencana kita. Jangan memprovokasi Jack untuk saat ini, dan jangan memprovokasi murid di sebelah Jack juga, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menjauhkan diri dari mereka. Meskipun kita tidak bisa mengadakan pertarungan pribadi di kota tengah, Jack selalu bisa melawan kita di pertandingan publik jika dia mau. Kita tidak punya cara untuk melakukan apapun tentang itu. Kata-katanya tepat sasaran. Murid-murid lain di sekitarnya mengangguk. Dengan situasi seperti itu, mereka tidak mungkin mengikuti perintah Grayson untuk saat ini, mereka harus menjaga diri mereka aman. Setelah ini, mereka akan mendiskusikan rencana mereka dengan Grayson saat bertemu dengannya. Di area taruhan, Rudy dengan iseng menatap Jack dengan tenang menghadapi 2 orang lainnya di gulungan besar itu. Tentu saja, dia percaya pada keahlian Jack. Dia hanya sedikit khawatir sebelum langkah pembantaian dimulai. Dia mempercayai Jack tanpa memandang dan percaya pada setiap keputusan yang diambil Jack. Sepertinya kepercayaannya pada Jack tidak sia-sia. Keterampilan Jack benar-benar mendukungnya. Sementara itu, wajah Evan benar-benar pucat pasi. Dia memiliki tampilan yang sangat gelap di wajahnya, tampak seperti dia adalah seseorang yang akan mati. Apa yang terjadi pada Trevor terlalu kejam. Dia bahkan berharap kematian Trevor akan datang dengan cepat sehingga dia tidak perlu menanggung semua rasa sakit itu lagi.
Dengan situasi tersebut, bahkan jika Jack akhirnya mati bersama Chris dan Edward dan Trevor akhirnya menang, tidak mungkin Trevor bisa bertahan setelah dikirim kembali. Bersambung.